Terima kasih untuk kesempatan. Minta maaf saya tadi agak sedikit kesulitan untuk bergabung. Sudah terhubung. Baik. Yulce, Bergina, dan keluarga besar LPF yang saya kasihi, saya akan membagikan tema ini. Saya izin untuk sambil share screen. Ya, oke. Baik. Semoga sudah tampil. Lengkap. Sudah tampil, Kak. Baik, terima kasih. Ya. Roti hidup. Nah, ini yang akan kita lihat, satu tema yang mungkin sudah lazim untuk kita, tapi saya ingin untuk mengajak kita untuk mendalami lebih apa yang menjadi insight dari tema ini, tapi juga secara praktis pesan-pesan konkret yang bisa kita petik dari ini. Maka sebelum kita melanjutkan permenungan kita, saya ingin mengajak kita untuk sama membaca perikop. Kita siapkan dari Yohanes bab 6 ayat 25 sampai 35. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 25 sampai 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah perikop yang menjadi dasar bagi inspirasi kita untuk permenungan tema pada malam hari ini. Ya. Secara khusus, ayat yang paling terakhir tadi ini memberi kita satu insight yang sangat kuat. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah pengantar singkat untuk meletakkan tema ini pada konteks yang lebih luas. Pertama, bahwa ada satu gaya yang khas dalam Injil Yohanes ini, ada kurang lebih 7 pernyataan yang dimulai dengan pernyataan "Aku adalah."
satu ungkapan untuk menyatakan identitas Yesus itu. Dan pernyataan tentang aku adalah roti hidup, ini pernyataan pertama dari 7 pernyataan lain yang menjelaskan satu pengakuan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri tentang apakah dia itu. Nah, ya. Dan 6 pernyataan yang lainnya yang berikutnya itu nanti Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Aku adalah terang. Juga aku adalah pintu. Yesus juga mendefinisikan, menggambarkan dirinya. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita ketika berkenal dengan ungkapan-ungkapan ini adalah satu identitas yang Yesus sendiri sampaikan untuk dikenal sebagai roti hidup, sebagai terang dunia, sebagai pintu, sebagai gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, dan pokok anggur. Dan istilah-istilah ini tidak muncul dalam Injil yang lain. Ini khas apa yang menjadi penggambaran Yohanes yang mau menarasikan bahwa kalau sebelumnya itu pengakuan tentang Yesus itu datang dari orang-orang lain, tetapi kali ini Yesus sendiri yang membuat pengakuan tentang siapa dirinya dan tentang bagaimana dia harusnya dikenal. Nah, karena itu malam ini kita merenungkan ungkapan atau pernyataan Yesus yang pertama ini bahwa aku adalah roti hidup. Dengan satu pertanyaan penuntun yang baik yang semoga sekiranya membantu kita untuk melihat lebih jauh. Nah, mengapa Yesus menyebut diri sebagai roti hidup? Ini tentu saja bukan satu ungkapan yang kebetulan. Karena ini pernyataan paling pertama yang muncul dari kata-kata Yesus tentang siapa diri menurut Injil Yohanes. Pertanyaan penting untuk kita. Mengapa Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup? Jadi kita akan melihat bahwa ada kurang lebih 2 jawaban nanti yang memberi kita satu permenungan tentang makna dan hakikat atau apa artinya roti hidup yang Yesus maksudkan tentang dirinya. Dan nanti kita lihat secara lebih praktis mengenai tujuan dari pernyataan Yesus sebagai roti hidup. Kita lihat yang pertama tentang makna atau hakikat dari pernyataan Yesus sebagai roti hidup itu. Ya. Dalam kebiasaan orang Yahudi, umumnya ya Timur Tengah, Palestina, Israel itu, roti itu menjadi makanan pokok. Seperti halnya untuk kita dalam budaya kita itu nasi, jagung, umbian, bahkan juga kacang-kacangan itu. Jadi mau mengatakan bahwa roti bagi kehidupan orang-orang sejaman dengan Tuhan Yesus itu jadi satu penentu apakah orang itu akan bertahan hidup atau tidak. Jadi tanpa roti sama halnya tidak ada kehidupan. Ini satu penggambaran yang umum untuk kita melihat nanti lebih jauh. Tetapi satu hal juga yang mungkin kita jarang untuk melihat ini. Bahwa ternyata hampir semua yang kita makan itu berasal dari sesuatu yang sudah mati. Makanan apapun yang masuk ke dalam mulut kita, yang kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan kita, semua makanan itu berasal dari sesuatu yang harus mati dulu baru bisa kita makan. Beda, bukan soal makan mentah atau yang dimasak. Itu lain hal. Sekalipun ya dalam misalnya sushi, masakan Jepang, itu kan banyak yang memang uh, makanan yang mentah. Tetapi hampir pasti yang dimakan itulah sesuatu yang sudah mati. Atau kalaupun dia masuk mulut masih dalam keadaan hidup, ya setelah melewati mulut itu dia pasti sudah harus mati. Ini mau mengatakan apa? Jadi
Dan hewan daging yang kita makan itu berasal dari hewan yang mati. Gandum yang mati juga memberi kita roti, tepung untuk jadikan satu. Padi itu juga harus mati untuk memberi kita beras. Dan sayur-sayuran juga harus mati terlebih dahulu supaya bisa memberikan kita nutrisi melalui makanan yang kemudian kita santap. Ini satu penggambaran yang baik untuk nanti kita melihat bahwa ketika kita melihat bahwa Yesus juga harus mati untuk kita dapat hidup, maka pernyataan selanjutnya dari Tuhan Yesus tentang aku adalah roti hidup akan memberi kita satu makna yang baru. Ya. Seakan dikatakan aku adalah roti hidup, Tuhan Yesus akan mau mengatakan begini bahwa tanpa kematianku kamu tidak dapat hidup. Sama halnya tanaman yang mati, kalau tanaman itu tidak mati maka tidak akan ada makanan yang bisa kita makan. Yesus akan mau menganalogikan itu juga tentang diri. Bahwa sama halnya ketika kita harus butuh makanan setiap hari untuk bertahan hidup, maka kita juga semestinya untuk bisa hidup juga butuh Tuhan. Bukan hanya salah satu hari saja, tetapi setiap hari. Maka ungkapan aku adalah roti hidup, seakan Tuhan Yesus mau katakan bahwa tanpa aku kamu tidak mungkin hidup. Seperti halnya kamu butuh makanan untuk hidup setiap hari, kamu juga butuh aku untuk hidup secara rohani setiap hari. Jadi sama seperti roti juga itu penting bagi tubuh jasmani kita, demikian juga Yesus yang roti hidup dasar bagi kehidupan rohani kita. Ini satu pengandaian, satu penggambaran yang memberi kita satu cara pandang yang luas. Mengapa Yesus memulai pengakuan atau perkenalan tentang dirinya itu justru sebagai makanan, sebagai roti hidup. Dan ungkapan ini tidak begitu saja muncul. Yesus sudah mulai menunjukkan itu bahkan sejak dia lahir. Kita ingat tempat di mana Yesus dilahirkan, di Bethlehem. Bethlehem itu arti harafiahnya adalah rumah roti. Dia meletakkan dirinya di atas palungan tempat di mana hewan makan, tempat di mana makanan untuk hewan itu diletakkan. Yesus juga berbaring di sana, seperti satu pemberitahuan bahwa saya datang dan hidup saya akan dijadikan untuk kamu. Seperti halnya makanan yang diletakkan di dalam palungan untuk bagi hewan-hewan ternak itu, Yesus pun seperti sejak awal sudah menyatakan diri sebagai roti yang memberi kita kehidupan. Jadi ungkapan roti hidup memang secara langsung baru dimunculkan di Injil Yohanes bab 6 ini, tetapi periode hidup Yesus sebetulnya sudah juga mengatakan itu. Ya, Yesus akan menegaskan ini bahwa tanpa kematiannya tidak ada seorang pun yang dapat hidup. Melalui kematiannya kita memperoleh hidup kekal. Ungkapan tentang roti hidup ini juga menjadi satu bingkai dari seluruh karya misi yang Yesus bawa ketika dia datang. Misi penyelamatan. Santo Agustinus bahkan merumuskan dengan sangat romantis tentang ini. Bahwa oleh kita dia mati, namun oleh dia kita hidup. Atau Kristus mati karena kita, tapi kita bangkit karena dia. Dua-duanya tetap ada peran, ada kontribusi. Kontribusi kita adalah menyumbangkan kematian bagi Kristus dengan dosa-dosa kita, dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan keterbatasan kita. Tetapi Yesus berkontribusi dengan memberi kita hidup melalui kematian. Kan?
oleh kita dia mati, namun oleh dia kita hidup. Maka ketika Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup, Yesus mau juga mengatakan bahwa dia akan terus bekerja untuk dunia ini. Dan dia akan mati terus-menerus demi memberi kita kehidupan. Jadi kematian yang terus-menerus supaya kita hidup. Pengorbanan yang terus-menerus supaya kita hidup. Pertanyaan, bagaimana konkretnya pengorbanan atau kematian Kristus yang terus-menerus? Inilah Ekaristi yang selalu kita rayakan. Ekaristi yang Kristus perintahkan untuk lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Ekaristi sebetulnya satu pengulangan terus-menerus akan kurban Kristus di atas salib. Hanya kalau 2000-an tahun yang lalu kurban itu terjadi di atas bukit Golgota dan Yesus sendiri yang mempersembahkannya. Tapi saat ini kurban itu tetap terjadi dan tanpa darah di atas altar suci dalam Ekaristi yang selalu kita rayakan. Jadi ketika kita merayakan Ekaristi sebetulnya kita sedang merayakan kembali kematian Kristus supaya memberi kita hidup. Ingat sebelum Kristus menjadikan dirinya makanan bagi jiwa kita, itu artinya dia harus mati. Sama halnya setiap makanan tadi yang kita konsumsi, dia harus mati dulu untuk kita masak, untuk siapkan menjadi satu santapan, satu hidangan. Jadi hampir semua yang kita makan itu adalah berasal dari makhluk hidup yang dia harus mati dulu supaya kita bisa hidup. Kita melihat dari kacamata ini, ternyata begitu banyak hidup yang dikorbankan demi untuk kita hidup. Bahkan Kristus pun mengorbankan hidupnya demi kita hidup. Alam semesta juga mengorbankan dirinya, tumbuhan, hewan, ternak, dan sebagainya demi kita hidup. Maka ketika kita melihat dengan satu perspektif yang baru, Ekaristi adalah satu perayaan, pengulangan bahwa Kristus itu sedang kita saksikan kematiannya di atas altar supaya memberi kita makanan bagi jiwa kita. Inilah inti dari roti hidup seperti yang Yesus katakan tentang dirinya itu. Maka kalau dulu Kristus melakukannya sendiri, hari ini, saat ini di dalam gerejanya, dia melakukannya melalui imam-imam tabis dalam gerejanya sebagai in persona Christi. Ya. Jadi ini satu hal yang jadi dalam konteks ini juga lah kita perlu bersyukur bahwa di dalam gerejanya ini Kristus berkenan mempercayakan kepada sebagian imamat, sebagian umatnya rahmat imaman. Nah, karena apa? Untuk mengambil bagian dalam tugas yang dulu Kristus lakukan. Pengorbanannya di atas salib, di atas Golgota. Sekarang ini itu dilakukan oleh imam-imamnya. Sebagai in persona Christi. Atau bertindak atas nama Kristus. Maka ini satu kesempatan yang baik saya selipkan di tengah refleksi ini. Untuk kita sekalian mohon teruskan doa-doa Bapak Ibu yang telah dimulai itu bagi para imam. Supaya apa? Supaya Ekaristi itu tetap ada. Karena tanpa imam tidak ada Ekaristi yang bisa dirayakan. Dan tanpa Ekaristi, wujud dari Kristus sebagai roti hidup itu tidak akan bisa kita kenal. Inilah mengapa doa bagi para imam supaya tetap dipakai Kristus untuk mempersembahkan diri di atas altar itu terus berlanjut. Ini bagian yang pertama yang memberi kita satu pendasaran yang mungkin agak sedikit rumit, tapi semoga refleksi berikutnya ini
memberi kita bantuan yang lebih praktis. Apa yang menjadi buah tujuan dari pernyataan Yesus sebagai roti hidup ini? Yang paling pertama yang nampak kalau Yesus katakan, aku akan memberi hidup bagi dunia. Jadi hidup yang Kristus berikan itu adalah untuk dunia. Inilah yang dia katakan dalam kata-kata yang terus diulang oleh imam ketika konsekrasi itu. Terimalah dan makanlah kamu semua. Terimalah dan minumlah kamu semua. Jadi, kamu semua. Yesus beri dirinya untuk semua, bukan hanya bagi beberapa orang. Yesus memberi dirinya untuk semua, bukan hanya untuk sebagian orang. Yesus memberi dirinya untuk semua, bukan hanya bagi seseorang. Ini makna dari ungkapan Yesus, aku adalah roti hidup. Mau mengatakan bahwa aku adalah sumber hidup bagi semua. Satu perbandingan dikatakan, kalau roti yang mana itu ditetapkan hanya untuk kehidupan bangsa Israel yang mengembara di padang gurun itu. Tapi Kristus diberikan untuk hidup seluruh dunia. Jadi kalau roti mana yang diberikan di padang gurun itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel yang saat itu ada di sana. Tapi ketika Kristus memberikan dirinya, itu untuk seluruh dunia. Disinilah bedanya. Meskipun ada kesamaan bersama-sama memberikan daya tahan untuk hidup, tetapi jangkauannya Kristus untuk seluruh dunia. Roti mana itu yang diturunkan juga dari surga untuk bangsa Israel. Ini mau menggambarkan bahwa misi Yesus itu tak berhenti, bahkan dengan wafat dan kebangkitannya. Tapi sampai akhir zaman, bahasa teologis hingga kedatangan yang kedua. Tapi secara konkret adalah misi Yesus itu tidak berhenti. Itu masih terus terjadi hingga saat ini. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebetulnya kita mengenangkan bahwa misi Yesus itu masih terus berlanjut. Dan Tuhan sedang bekerja. Dia ingin kita juga bergabung dengan. Kita diundang untuk mengambil bagian di dalam dengan apapun panggilan hidup kita. Jadi misi Tuhan itu, Tuhan tidak pernah istirahat. Sampai saat ini dia sedang bekerja. Tetapi dia tidak ingin bekerja sendirian. Dia ingin kita juga terlibat dan bergabung dengan. Dia ingin kita mengambil bagian dengan cara-cara yang kita bisa. Melalui panggilan, perutusan, profesi, keahlian, keterampilan yang kita miliki. Itu adalah kesempatan-kesempatan yang kita bisa gunakan untuk bergabung dalam pekerjaan yang Tuhan sedang laksanakan. Satu ungkapan yang menarik sekali saya kutip ini dari seorang uskup Amerika, namanya Monsignor Barron, Bishop Barron, dalam Kongres Nasional Ekaristi di Amerika beberapa bulan lalu. Dia katakan begini, your Christianity is not for you. Your Christianity is for the world. Kekristenanmu itu bukan untukmu. Kekristenanmu adalah untuk dunia. Kekristenanmu untuk dunia. Your Christianity is not for you. Maka secara konkret hal ini saya akan mau bicarakan ini juga tentang hidup kita. Misalnya bagi saya dan para imam. Oh, imamatmu bukan untuk dirimu, tetapi untuk dunia, untuk orang lain. Atau kalau ini cara juga mungkin kepada setiap kita, bahwa bakat-bakatmu, kemampuan-kemampuan, keluargamu, bahkan jabatan dan kekayaanmu, itu bukan untuk dirimu, tetapi untuk dunia, untuk orang lain. Inilah konkretnya ungkapan Yesus sebagai roti hidup. Dia berikan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk dunia, untuk orang lain. Satu menasihat yang baik yang dilengkapi oleh Bapak Suci, Paus Fransiskus. Dalam satu kesempatan beliau katakan ini.
Sungai tidak meminum air sendiri. Pohon tidak makan buahnya sendiri. Hujan tidak membasahi dirinya sendiri. Maka begitu juga hidup kita, bukan untuk diri kita sendiri. Luar biasa. Sungai itu tidak meminum airnya sendiri. Pohon tidak makan buahnya sendiri. Hujan yang turun juga itu tidak membasahi dirinya, tapi membasahi bumi, setiap hal yang bertemu dengan itu. Maka diri kita juga tidak pernah diperuntukkan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk dunia. Maka sebagai oleh-oleh refleksi untuk kita cukup melihat bahwa dia mengatakan aku adalah roti hidup. Yesus juga ingin supaya kita menjadikan hidup kita juga seperti roti yang dibagi-bagikan bagi dunia dan bagi orang lain. Hidup kita adalah potongan-potongan roti kecil yang Tuhan siapkan, yang akan dibagi-bagikan. Bukan lagi untuk diri kita saja, bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Inilah arti dan tujuan dari mengapa Yesus mengatakan dirinya sebagai roti hidup. Karena dialah dasar yang memberi kehidupan bagi jiwa kita, tapi dia juga menjadi dasar yang menginginkan untuk kita juga mengambil bagian dalam pekerjaan yang sama untuk menjadi roti yang dibagi-bagikan bagi dunia dan orang lain dengan hidup kita. Di sini saja yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Amin.